Shalom, Bapak Ibu Saudara. Renungan kita pagi hari ini, saya mau menyoroti pengakuan iman yang rata-rata diucapkan itu setiap hari Minggu. Dan ada satu kalimat di situ yang perlu kita perhatikan. Dikatakan di sana, ya umumnya ya, baik versi Katolik maupun versi Protestan ya, beberapa lagi ada denominasi bikin sendiri. Itu biasanya disebut begitu di sini ya, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus ya. Yesus maksudnya di situ ya. Nanti baru dia disalibkan, mati dan dibangkitkan. Tapi di atasnya itu yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus ya. Apa benar memang Yesus itu menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus? Ada satu yang hilang di situ. Siapa yang bikin Yesus menderita? Itu pertanyaannya. Memang Pontius Pilatus dan tentaranya itu itu kan dia kan penguasa Romawi yang pada waktu itu berkuasa di sana. Jadi memang dia yang bikin sengsara ya, yang menyalibkan itu ya tentaranya Pilatus. Tapi mastermind gitu, istilahnya otaknya ini siapa? Kok nggak disebut di situ dalam pengakuan iman? Karena menurut saya itu penting. Nah, mari kita melihat dulu di Alkitab ya. Coba dulu kita lihat kembali ke Alkitab ini. Sebenarnya semua orang udah tahu yang membunuh Yesus, yang menyalibkan Yesus itu otaknya itu Sanhedrin. Tapi coba dulu lah kita baca dulu Yohanes 19 ya. Ayat yang ke-11 ya. Dan 12 bagian bawah dibaca ya. Sebab itu ini percakapan Yesus dengan Pilatus ya. Sebab itu dia yang menyerahkan aku kepadamu, itu maksud Yesus itu dia yang menyerahkan aku kepadamu itu mahkamah agama Yahudi. Karena di di taman itu yang nangkap itu bukan tentara Pilatus ya, itu tentara Bait Suci itu yang nangkap itu ya. Ya barangkali ada ikut juga beberapa tentara Pilatus di situ. Jadi Yesus bilang dia yang menyerahkan aku kepadamu, itu orang-orang Yahudi itu, pemimpin Yahudi itu, lebih besar dosanya. Ya, sejak itu Pilatus berusaha untuk membebaskan dia. Jadi Pilatus sendiri sebenarnya mau bebasin Yesus, tapi para pemimpin Yahudi menghasut orang banyak. Pokoknya Yesus harus disalibkan, walaupun sudah dibilang ya, Pilatus bilang ini mana mau Barabas ini pembunuh ini atau mau Yesus ini, tetap dihasut oleh orang Farisi Taurat. Pilih Barabas itu pembunuh, jadi Yesus yang harus disalibkan. Nah, kenapa ini penting kita harus mengatakan bahwa itu? Karena begini, Rasul Yohanes ini Injilnya, seluruh Injilnya ini dia menyoroti kemerosotan para pemimpin agama Yahudi itu. Misalnya ya, di pembersihan Bait Suci itu yang penuh perdagangan itu di Injil Yohanes dibikin di permukaan, di Injil-Injil lain itu di belakangnya. Kenapa? Karena itu penting bagi Rasul Yohanes. Kemudian percakapan Yesus dengan para pemimpin, perdebatan itu banyak sekali ditulis di Injil Yohanes. Di Injil-Injil lain sinoptik nggak ada ya. Karena itu di situ terbukalah bagaimana ya keborokan daripada para pemimpin itu, sampai Yesus bilang bapakmu iblis katanya. Kemudian Yusuf Arimatia nih sebagai contoh, ini anggota mahkamah agama nih. Di Injil-Injil sinoptik dibilang dia murid Yesus, dia seorang kaya, dia bagus ya, positif lah. Tapi di Injil Yohanes dibilangnya begini, Yusuf Arimatia itu seorang murid ya, tapi sembunyi-sembunyi karena takut dia kepada orang-orang Yahudi yang lain, jadi cari hormat manusia. Nikodemus juga dibilang datang pada waktu malam kata Rasul Yohanes ya, karena dia takut. Kalau malu dia masih cari hormat manusia gitu. Nah, kemudian di dalam surat Rasul Yohanes itu pasal ini, kenapa ya Rasul Yohanes itu menyoroti kelemahan atau kebusukan para pemimpin agama ini? Karena Rasul Yohanes memang sudah nggak ada fellowship. 1 Yohanes 1 ayat 3 itu jelas dia menulis surat umum ya. 1 Yohanes 1 itu surat umum, nggak ditujukan kepada siapa-siapa, tapi ditujukan oleh 7 gereja di Asia Kecil. Di sana Rasul Yohanes melayani. Dia bilang, dia kata begini, apa yang telah kami lihat, yang telah kami dengar, kami beritakan kepada kamu supaya kamu pun beroleh persekutuan dengan kami. Artinya nggak ada lagi persekutuan di antara kita, tapi aku beritakan ini yang kulihat, yang kami dengar. Yang dilihat Rasul Yohanes di Wahyu pasal 2 pasal 3 itu adalah ada 3 ajaran palsu yang menyebabkan gereja jatuh. Jebel, Bileam, Nikolaus. Saya nggak uraikan yang inilah dalam renungan kita kali ini. Tapi intinya Rasul Yohanes sudah lagi tidak ada hubungan, tidak ada fellowship ya dengan gereja yang udah jatuh di Asia Kecil itu, yang merepresentatifkan gereja sepanjang zaman. Itu makanya Rasul Yohanes dalam Injilnya menyoroti ini ya,
Tapi dalam pengakuan iman kita kok nggak dikasih tahu bahwa yang membunuh Yesus itu, yang menyalibkan Yesus itu otaknya itu dunia keagamaan. Nah oke lah ya, nggak usah lama-lama lah. Sekarang saya balik, kita lihat ke dalam dunia kekristenan. Dunia kekristenan menyalibkan Yesus nggak? Ya secara fisik nggak mungkin lah, ya nggak mungkin ya. Dan ini disembunyikan. Kalau saya melihat dunia kekristenan sudah menyalibkan Yesus, tapi spiritnya, apanya? Ibadah dalam roh dan kebenaran itu yang sudah disalibkan itu ya. Nggak ada lagi di dunia kekristenan dengan para pemimpin ini kan ini ya awalnya ya. Para pemimpin ini menarik murid-murid, Kisah Rasul 20-30. Narik murid-murid kepada dirinya sendiri, bangun denominasi, bangun aliran sendiri, bangun kerajaan sendiri. Yang pemimpin ini tarik, pecahlah gereja itu. Dan para pemimpin ini masing-masing bikin aturan. Dari mulai aturan ibadah minggu yang umumnya ya, aturan persepuluhan, aturan buah sulung, aturan ini, aturan itu, macam-macam seluruh aturan. Penuh aturan ya, semua orang diikat oleh aturan-aturan itu ya, sehingga tidak bebas lagi mengikuti pimpinan roh jemaat ini. Bagaimana? Ibadah itu, gereja mula-mula itu ibadahnya dalam pimpinan roh. Roh Kudus ada disebut 70 kali itu. Ada Roh Kudus memimpin, Roh Kudus melarang, Roh Kudus berbisik, ya ada penuh Roh Kudus dan sebagainya. 70 kali dalam 28 pasal Kisah Para Rasul itu. Itu membuktikan gereja mula-mula sekalipun ada para pemimpinnya, semuanya dipimpin Roh Kudus. Sesuai dengan Kolose 2 ayat 19 itu dibilang, itu tubuh itu hanya ada urat-urat dan sendi-sendi yang menyatukan tubuh, sehingga tubuh itu semuanya berpegang pada kepala. Ya, sehingga semuanya tubuh itu mendapat pertumbuhan ilahinya. Itulah pertumbuhan organisme. Tapi sekarang dunia kekristenan, waduh, udah rusak. Ya, menjadi puluhan ribu ya kerajaan-kerajaan manusia karena para pemimpinnya ini. Tapi para pemimpin ini nggak pernah disoroti, ya, nggak pernah. Malah ya itu kayak pengakuan imannya itu, kok nggak disebut ya bahwa Yesus itu disalib oleh dunia keagamaan di zamannya. Sekarang pun para pemimpin agama itu juga menyalibkan ibadah dalam roh dan kebenaran. Ya, saudara renungkan hari ini ya. Bagi umat kerajaan tentu paham dia, ya. Dia melihat bahwa ibadah itu haruslah dalam roh dan kebenaran, mengikuti pimpinan Kristus kemana saja dia pergi. Wahyu 14 ayat 4 itu jelas itu. Para pemenang itu orang-orang sederhana, tapi dia mengikuti aja Kristus kemana maunya. Kalau hari Minggu mau ke sini, hari Minggu, hari Senin ke sini, mau bisnis ini, bisnis itu, semua itu dipimpin oleh Kristus itu. Dan orang-orang sederhana ini tidak ambil bagian dalam 3 ajaran palsu Ijabel, Bileam, Nikolaus. Karena ajaran palsu ini dilakukan oleh para pemimpin ini. Nggak mungkin jemaat bisa melakukan ajaran ini ya. Nantilah saya jelasin di waktu yang lain sekali lagi ya. Nah, oke lah. Jadi kesimpulannya ini apa nih ya? Renungan kita kali ini ya. Saudara dan saya kesimpulannya ini begini. Ya semoga kita mendapat kasih karunia lah untuk melihat kebobrokan para pemimpin agama ini yang menarik murid-murid kepada dirinya untuk keuntungan dirinya, untuk kemuliaan dirinya, untuk hormat dirinya. Ya, dan kita bukan mau menghakimi, enggak, itu usahlah kita menghakimi. Nanti Tuhan Yesus sendiri akan menghakimi gerejanya. Bagian kita saat ini nyatakan apa yang salah. Itu firman Tuhan bilang. Paulus nasihat itu pada Timotius. Nyatakan apa yang salah, tegurlah, nasihatilah, ya. Soal orang mau dengar atau enggak itu bukan urusan kita. Urusan kita lah nyatakanlah apa yang salah, tegurlah, nasihatilah, ya. Terus katanya kalau nasihatnya 4 mata, ya nggak enak loh 4 mata. Dia udah berbuat dosanya, melakukannya di depan umum. Gereja sudah dipecah di depan umum kok. Lo kita mau pelan-pelan ngomongnya, enggak. Ya, di medsos juga dia sudah dukung kok ajaran ya persepuluhan lah, buah sulung lah. Yang ajaran Ijabel, Bileam, Nikolaus, semuanya kok dagangnya diajarin juga semua. Ya kenapa mesti kita negornya diem-diem? Enggak aja lah. Ya, tapi bagian kitanya itu. Nyatakan apa yang salah. Tegurlah, nasihatilah. Kalau soal nanti vonisnya itu Yesus, itulah yang menghakimi ya. Menghakimi itu ngasih vonis ya. Kalau saya nggak bisa ngasih vonis, saya nggak punya jabatan, nggak punya apapun juga dalam dunia kekristenan. Saya orang luar, jadi hanya bisa menyatakan kesalahan sesuai dengan firman Tuhan katakan. Jadi kesimpulannya, semoga kita mendapat kasih karunia untuk bisa ibadah dalam roh dan kebenaran. Ikutin aja Kristusnya mau kemana kita ikutin, mau ke kiri mau ke kanan kita ikutin ya. Kita nggak ngikutin para pemimpin manapun. Kita nggak ngikutin aturan-aturan yang mengikat. Ya harus ini, harus itu. Harus hari Minggu, harus kasih persepuluhan, harus begini. Kita nggak ikuti itu. Ya. Dan kita pun nggak mau cari pengikut. Kita nggak mengikuti siapapun. Dan kita nggak cari pengikut. Kita hanya mengikuti Kristus. Kemana saja dia pergi. Dan biarlah nanti pada waktunya Kristus Yesus sendiri datang. Dia menghakimi kita semua.
disitulah semuanya terbuka. Kita bilang nggak ada sesuatu yang tertutup yang tidak akan dibukakan. Haleluya. Amin.